hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, walaupun biasa. Ya di sini tuh kalau tengah hari juga tetap dingin ya Pak ya? Oh, dingin. Insya Allah ya. Dingin sekali. Bapak terima kasih atas waktunya untuk hari ini ya. Sudah menyempatkan memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara ya Pak ya. Ini terkait salah satu modul dalam pendidikan guru penggerak, modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin, begitu Pak ya. Tapi jangan terlalu tegang juga ya Pak ya. Ini untuk ada 8 pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan. Atau semuanya? Satu-satu Pak. Ya nanti dijawab satu-satu ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak yang ada di sekolah ini? Mungkin Bapak pernah mengalami gitu. Cara mengidentifikasinya itu gimana Pak? Kira-kira? Mengidentifikasinya berarti harus cari hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, ya mendengarkan orang lain, bertanya orang lain. Jadi kita bukan sendiri mengeluarkan atau memutuskan suatu perkara itu berdasarkan ego gitu. Tapi jadi identifikasinya dari orang lain. Dari orang lain ya Pak ya. Jadi tahu bahwa oh ini teh geningan ada gitu. Permasalahan seperti ini gitu ya Pak. Skala perbandingan gitu. Iya. Sehingga itu bisa disebut dilema gitu ya untuk Bapak sendiri gitu. Nah, ini nyambung ya Pak ya. Selama ini bagaimana sih Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah ini khususnya gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Misalnya di sisi lain ini benar juga gitu kan. Jadi di dalamnya itu ada benar lawan benar gitu Pak. Sifatnya tidak benar lawan salah. Gitu. Kalau dilema seperti itu ya itu dilema pasti. Iya. Kalau yang sama-sama benar berarti kita ya kaji dulu benarnya di sebelah mana ya? Nah, benar di sebelah. Nah, mana yang lebih benar, mana yang lebih maslahat, mana yang lebih manfaat. Nah, itu saja yang buat keputusan itu. Jadi yang kurangnya, yang minimnya tidak diambil, yang lebihnya diambil. Yang banyak manfaatnya yang banyak manfaatnya. Yang banyak madaratnya dibuang gitu. Iya, baik Bapak. Ini kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini sebelum memutuskan sesuatu Pak? Ya itu sebelum melakukan itu kan ya pertama ya kita satu kaji dulu, dipikirkan dulu baik buruknya, oh ini dari mana asalnya. Kedua gitu, cari orang-orang yang berhubungan dengan itu bisa ditanya enggak. Yang ketiga klarifikasi. Yang ketiga kan kita bisa mengklarifikasinya belajar juga dari buku-buku yang konsepnya mungkin teori gitu, dasar hukumnya itu gitu. Al-Quran salah satunya. Ya salah satunya Al-Quran. Salah satunya kita bicara dengan doa juga gitu. Mohon petunjuk gitu. Baik ya, jadi begitu ya prosedurnya. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang biasanya Bapak hadapi mungkin. Nah, ini udah 7 tahun misalnya nih Bapak menjabat sebagai kepala sekolah nih. Hal ini tuh efektif misalnya untuk menyelesaikan permasalahan, kira-kira apa tuh Pak? Iya, yang pertama kita dengan komunikasi sesama manusia ya, ada ngobrol ya. Ya ada apa? Ini yang ngobrol gitu, ada apa? Kolaborasi. Ya kolaborasi. Artinya kita mengkaji juga untuk diri sendiri, ada introspeksi, adanya retrospeksi. Supaya ada interaksi. Nah, kedua ada interaksinya kita dengan yang Maha Kuasa itu, dengan ya berdoa, dengan sholat, dan minta petunjuk gitu. Jadi itu efektif ya Pak ya? Iya, efektif, alhamdulillah. Dari tahun ke tahun mungkin Bapak selalu seperti itu ya menyelesaikan permasalahan itu ya.
bukan hampir ini betul setiap tahun saya kalau mendapat masalah ya seperti itu dilakukan itu. Jadi ya pakai pendekatan itu, approach ke orang-orang yang lebih dekat gitu. Terutama ada orang yang lebih berpengalaman, termasuk sharing itu dengan orang yang lebih tua gitu. Kalau dulu kan ada orang tua, saya dengan ayah, dengan kakak. Kalau sekarang, waduh ini kakak sudah tidak ada, ya ke orang yang lebih mengerti agamanya gitu. Ada Pak Kiai, ada Ustadz. Ya, oke, kita lanjutkan ya Pak ya. Hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang sering Bapak selesaikan misalnya. Jadi ini lebih ke tantangannya. Tantangannya sulit untuk mencari keputusan itu. Di mana seperti tadi ada kadang-kadang berbenturan. Kalau yang benar dengan yang salah jelas gitu. Ya? Kalau yang benar sama benar ini, waduh ini bagaimana ini benar sama benar. Nah itu dicarinya itu. Jadi kita yang lebih itu, yang lebih bermanfaat saja. Kalau benar melawan salah kan itu kadang bukan masalah ya Pak ya. Iya. Karena kan udah jelas itu penyelesaiannya ya. Jadi tantangannya itu mungkin lebih ke apa ya, kalau kita itu sering mengedepankan rasa peduli ya Pak ya. Nah perasaan itu perasaan ya. Jadi ada etika itu menimbang perasaan, harga diri, juga kehormatan. Apakah itu orang tua kan harus dihormati, yang bawah juga harus dihargai gitu. Iya, baik Pak. Nah, ini yang keenam nih Pak ya, nih yang udah mau selesai nih. Oh iya. Apakah Bapak memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema yang sering Bapak lalui ya? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat itu, ya berpikir cepat gitu Pak, atau memiliki sebuah jadwal tertentu, misalkan nih kasus ini nggak sekarang nih diberesinnya nanti misalnya, atau refleks begitu Pak? Ya, kalau saya termasuk orang yang mungkin bukan lambat berpikir, tapi dipikirkan dulu. Ya, ditimbang-timbang, disaring dulu kalau ada itu. Jadi kan kalau disaring itu cari yang paling lembut. Nah, untuk satu keputusan itu saya dipikirkan dulu sehari, bila perlu dibicarakan dengan orang lain atau kompilasinya dengan ilmu. Wah ini menurut buku ini, wah ini harus ini. Apalagi bertanya ke Ustadz, wah ini harus gini. Apalagi dengan hadis, cari Quran, wah ini penunjuk harus begini. Iya. Tapi kan yang dicari yang lebih relevan itu, begitu. Jadi tidak langsung memutuskan itu. Bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Tergantung masalahnya juga mungkin ya. Gitu. Kalau masalah yang sepele mungkin bisa langsung. Kalau yang agak berat bisa berminggu-minggu juga ya Pak ya. Gitu. Yang penting mah jangan bertahun-tahun. Nah gitu ya. Ya gitu nih. Nah selanjutnya Pak nih, adakah nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam beberapa kasus dilema yang Bapak ambil? Ya itu tadi. Seseorang mungkin ada nih Pak yang sebagai public figure Bapak untuk dijadikan kalau di sini gitu, ya tentu saja orang yang lebih lama tinggal di sini yang lebih usianya lebih senior gitu. Kalau di rumah gitu, di sekitar rumah gitu, di lingkungan gitu. Itu kan ada ART, ada Ustadz, ada Kiai. Nah, banyak berarti Pak ya? Iya banyak gitu. Jadi Bapak sering sharing mungkin ya dengan kita orang-orang yang tidak bisa memutuskan sendiri. Suatu perkara sendiri, tapi diambil dari pendapat para kiai, para ustadz gitu. Dari dari hukum-hukumnya bagaimana, dasar-dasarnya bagaimana.
Siap Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Siap. Terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak ya tadi dari awal pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-7 di sini ya. Kira-kira Pak pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini terkait pengambilan keputusan dilema yang mungkin sudah Bapak banyak yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan begitu Pak. Pembelajaran sampai detik ini. Ya, pada akhirnya satu sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Betul Pak. Jadi manusia itu apa Kesempurnaan hanya milik Allah. ya kesempurnaannya. Jadi salah kalau salah bukan setan gitu Ya. kalau benar selalu bukan malaikat gitu. Jadi apa istilahnya itu ada hadisnya itu Apa ya Pak? apa manusia itu pokoknya manusia itu tidak yang Ada yang sempurna gitu ya Pak ya. sempurna gitu. Jadi semua Jadi pembelajaran mungkin ya Pak ya. satu Kasus-kasus itu pembelajaran. ya, jadi harus satunya itu tadi harus ada introspeksi, ada retrospeksi sehingga bisa introspeksi gitu. Baik itu kepada diri sendiri, pada orang lain, atau ya termasuk hubungan dengan Tuhan juga. Masya Allah ya, jadi banyak sekali Pak ya pembelajarannya. Banyak. Sekali semakin banyak masalah, Nah, semakin banyak belajar ya Pak ya. semakin belajar. Iya, alhamdulillah Bapak sudah selesai Alhamdulillah. wawancaranya. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Saya juga banyak belajar dari Bapak ya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya di sekolah ini ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat sore Ibu Nina. Oke. Apa kabarnya sore ini Bu? Alhamdulillah Bu Cucu sehat banget. Bagaimana Bu Cucu sendiri? Alhamdulillah Bu sehat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ngobrol di ruangan yang alhamdulillah ya ini nyaman sekali menurut saya ya ruangannya. Bu Nina betah sekali depannya di sini. Alhamdulillah kita bikin nyaman karena kita mau kerja nyaman. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Saya tahu Ibu itu sangat sibuk sekali. Telah diganggu oleh saya. Mudah-mudahan Ibu berkenan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ini mengenai modul yang ada dalam pendidikan guru penggerak Ibu. Okay. Modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Oke. Ada 8 pertanyaan Ibu ya. Oke. Tapi ini tidak benar salah Bu. Ya. Tidak benar salah. Jadi jawabannya insya Allah jadi pembelajaran nanti. Tergantung sudut pandang ya. Nah itu betul sekali ya. Ini yang pertama Bu, selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu saya review dulu ya. Review sedikit biar mungkin nanti ada yang menonton tapi belum tahu. Iya betul. Saya pembelajaran dulu dari Ibu kan tadi. Kayak apa sih dilema etika atau apa sih bujukan moral? Ya dalam hidup ini memang ada stafis ya, stafis gitu, VS atau versus atau satu hal yang bertentangan atau satu hal yang sekiranya sama tapi bisa jadi pertentangan. Nah mungkin pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan ini bagian dari VS itu, VS itu. Nah di sini ada 2 core sebenarnya, ada 2 core ya, ada banyak ya Bu ya. Jadi di sini yang core-nya di intinya jadi 2 tentang bujukan moral dan dilema etika. Nah kalau misalnya bujukan moral, kalau kita berbicara bujukan moral berarti satu hal kita berada dalam satu situasi ternyata kita menemukan situasi benar dan situasi salah tapi saling bersinggungan begitu. Sedangkan untuk dilema etika benar dan benar, situasinya dua-duanya benar begitu, dua-duanya benar. Ini mungkin yang banyak orang menjadi terjebak ataupun sebenarnya tidak terjebak sih, tapi dampaknya bisa berpengaruh pada banyak hal yang lebih luas. Nah, merujuk pada pertanyaan tadi, gimana sih caranya saya mengidentifikasi? Tentu kan
bagian dari masyarakat ya Bu ya, bagian dari satu komunitas, di mana komunitas itu kalau kita berbicara komunitas pasti ada yang namanya aturan atau norma. Nah, yang paling mudah sebelum kita berbicara aturan yang secara hukum, tapi kita berbicara turunin dulu aja deh levelnya ke norma gitu, ke norma yang memang masyarakat sekitar patuhi dan akui kebenarannya bersama, secara bersama, bahwa kita setuju bahwa hal itu benar, masyarakat setuju bahwa itu benar. Nah, mungkin sebagai seorang pemimpin kita melihatnya rujukannya kepada itu ketika kita berhadapan pada situasi dilema etika. Nah, secara komunal nih, secara masyarakat ini benar enggak? Tapi benar sih dua-duanya, kita turunin lagi. Dampaknya yang paling dampak jeleknya yang paling sedikit yang mana? Terhadap semua sisi gitu. Karena kalau misalnya kita sebagai stakeholder di atas itu, kita nggak berbicara sudut pandang dari satu sisi, tapi kita ngelihat melingkar begitu circle gitu. Seperti itu. Oke ya. Jadi intinya adalah melihat norma yang berlaku ya, kesepakatan ya, begitu ya, cara mengidentifikasinya. Nah, lalu Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya, seperti tadi ya, dilema etika itu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau tadi mah cara mengidentifikasinya, nah kalau sekarang bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusannya gitu Bu? Ya, itu sih mudah ya Bu ya. Kenapa mudah? Karena kita sudah mengidentifikasi. Jadi kita tahu mengambil keputusannya misalnya A dan B, berarti kita mengambil keputusannya A. Tapi bisa jadi Bu setengah A setengah B. Karena nggak ada yang benar semuanya ya. Bisa jadi itu jadi keputusan itu kombinasi. Nah gitu ya, kombinasi dari A, kombinasi dari B, karena posisinya dua-duanya benar. Bisa jadi setengah-setengah, bisa seperti itu. Bisa jadi full A atau full B, seperti itu. Nanti kita melaksanakan, mengimplementasikan keputusan yang sudah diambil, tentu konsistensi Bu. Konsistensi kita. Dan gini, kalau misalnya bahasanya gampangnya gitu ya, kita udah ngambil keputusan A, kenapa dilaksanakannya keputusan B gitu? A dan B ya udah, itu berarti keputusannya setengah-setengah. Ya kalau mau setengah-setengah berarti keputusan yang diambilnya harus setengah-setengah, setengah A setengah B. Jadi intinya konsisten terhadap hal-hal yang sudah diputuskan dari awal. Siap. Jadi jawabannya adalah konsisten. Istiqomah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Silakan. Tadi kan sudah mengidentifikasi nih, kemudian menjalankan ya pengambilan keputusannya tersebut. Nah, di sini ingin lebih dijelaskan nih Bu, bagaimana langkah-langkahnya atau prosedurnya itu yang biasa Ibu lakukan ya untuk menyelesaikan permasalahan atau mengambil suatu keputusan yang selama ini Ibu lakukan. Masih di proses pengambilan keputusan? Iya, masih sama di situ. Oke, bukan implementasi keputusan? Bukan, masih proses ya? Iya, langkah-langkahnya untuk mendapatkan keputusan tersebut. Oke. Pertama mungkin kita kalau misalnya yang katakanlah yang bermasalah atau berseteru ada dua pihak, kita mendengarkan dari kedua belah pihak. Pertama kita mendengarkan, kita buka forum diskusi begitu ya. Kita atau nggak diskusi juga, kita mendengarkan saja sebagai seorang pendengar yang baik ya. Jadi pendengar ya, pendengar aja dari dua belah pihak. Tidak melakukan judgement, tidak melakukan intervensi apapun untuk di awal. Setelah itu, setelah mendengarkan dua versi yang mungkin saja berbeda, setelah itu kita analisa Bu, kenapa orang itu sampai atau pihak-pihak itu sampai berpikir ke sebelah sana gitu. Kita buka sebenarnya gali informasi what behind gitu, apa di belakang yang melatar belakanginya. Bisa jadi kan bisa subjektif atau bisa objektif hasilnya. Kalau subjektif kita simpan dulu subjektivitas, tapi kalau udah objektif berarti memang objektif. Habis itu kita melakukan konfirmasi pada lingkungan sekitar. Jadi semacam konfirmasi, emang betul nggak sih? Jadi kadang kita butuh mendengarkan dari pihak yang netral gitu ya. Mendengarkan dari pihak yang netral. Setelah itu baru menimbang tadi Bu, menimbang mana yang lebih besar manfaatnya untuk komunitas. Oke ya, jadi tadi ada diskusi, analisis, terus cek kebenaran mungkin ya dari lingkungan sekitar gitu, sebelum pengecekan di belakang itu apa latar belakangnya. Jadi cari tahu ya.
Oke, selanjutnya nih Bu, saya mulai paham ya. Oke. Pembicaraannya. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, menurut Ibu nih, ternyata setelah sekian tahun misalkan Ibu jadi kepala sekolah di sini ya, ternyata hal ini efektif nih untuk dijadikan alat untuk pengambil keputusan misalnya. Bersikap netral, tidak emosional, santai aja. Dan itu tidak gampang ya Bu? Tidak gampang karena apa ya? Satu masalah memang harus diselesaikan, bukan dipikirkan. Iya. Jadi di Terkadang justru yang harus diselesaikan malah dipikirkan, capek kan, dipikirin aja tuh capek. Jadi kita kadang butuh untuk satset gitu ya. Iya. Ini masalah harus selesai, udah cut gitu, jangan bikin masalah tambahan. Kadang ada solusi yang sepertinya kayak solusi padahal bukan solusi, nambah masalah. Iya, betul. Kita cari, walaupun misalnya kalau ngomongin untung rugi kayaknya awalnya kayak kelihatan rugi, kayaknya rugi nih ngambil keputusan itu, tapi ternyata kalau pikir-pikir lebih ya untung lah daripada nambah masalah lain. Gitu kan. Oke ya. Jadi tidak emosional dan ya netral aja ya, itu yang efektif ya menurut Ibu, cara efektif. Nih selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi yang efektif, sekarang yang merupakan tantangan besar nih dalam setiap masalah. Oke, yang paling kerasa itu biasanya intervensi dari orang yang subjektif. Itu biasanya menjadi tantangan banget buat kita. Tapi lama-lama kembali lagi karena kita menganggapnya santai aja gitu ya. Tadi ya. Santai netral ya udah tidak emosional. Aku udah tahu dia mah begitu. So apa gitu ya udah lewat skip. Kita udah tahu asetnya seperti itu aset tidak menguntungkan ya lewat aja. Pasti banyak aset-aset lain yang menguntungkan. Makanya sangat penting kita untuk memetakan aset. Kapan kita bisa berbicara dengan orang yang tepat, kapan kita bisa berdiskusi dengan orang yang tepat. Jadi seolah ini yang poin 5 ini tantangan tapi tidak menjadi tantangan ya akhirnya karena memang mengolahnya tuh udah aset based thinking. Itu ya. Betul. Jadi karena masalah itu ada terus. Betul. Kalau tidak ada masalah ya tidak ada kehidupan. Jadi ya udah kita nganggap ya udahlah. Ya betul Bu. Sip. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Oke. Nah di sini apakah Ibu memiliki sebuah cara gitu Bu ya atau jadwal tertentu mungkin ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya nih ada sebuah kasus yang memang harus selesainya di tempat, nah ini langsung selesai hari ini juga misalnya, atau memiliki sebuah jadwal tertentu misalkan yang minimal diselesaikannya harus melalui prosedur tertentu, misalkan kapan nih harus selesainya dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak Ibu? Tergantung nggak? Tergantung masalahnya ya Bu. Tergantung masalahnya. Kalau memang harus selesai saat itu ya selesaikan saat itu. Kalau memang agak pelik dan harus tadi prosedural ya kita mendengarkan dan mungkin orangnya nggak ada gitu. Tapi kalau orangnya bisa langsung on the spot ada, kita bisa langsung konfirmasi, bisa langsung prosesnya cepat ya bisa cepat, bisa langsung selesai juga. Tapi kalau biasanya ini terkendala sumbatan saluran informasi ya. Kalau saluran informasinya lancar, bisa lancar, orangnya bisa diketemuin, informasinya juga valid, ya bisa cepat, tidak dilama-lamakan lagi. Ya, jadi tergantung masalahnya ya. Bisa satset langsung, tapi saya senangnya sih satset langsung. Jadi ya, misal sekarang beres sekarang, besok ada lagi. Nah itu. Kalau sekarang nggak diselesai, jadi dua dong. Iya, aku tidak suka. Oke ya. Aduh, nggak kerasa nih 2 pertanyaan lagi Bu. Oke. Nah di sini nih kira-kira Bu ya, ada tidak ya seseorang atau faktor-faktor apa nih kira-kira yang selama ini mempermudah atau membuat Ibu dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi itu menjadi mudah? Ada nggak seseorang yang misalkan ini mah andalan nih untuk
untuk diajak bicara sehingga permasalahan itu jadi gampang diselesaikan misalnya? Enggak, Bu. Tidak. Semua adalah partner di sini. Jadi tidak ada andalan. Ya. Kalau andalan diri sendiri kayaknya. Ya. Kalau andalan tuh jadinya kita nggak percaya pada diri sendiri ya. Tapi kalau misalnya semuanya adalah andalan saya, itu berarti saya percaya pada tim. Karena kan ini teamwork ya, jadi semuanya. Jadi ya semuanya harus ikut memikirkan. Pada akhirnya what belong gitu, apa yang dimiliki itu sama saya harus dimiliki juga sama guru-guru yang lain. Nah itu kan pentingnya kita membangun visi dan misi. Ini sekolah mau dibawa kemana? Kalau ngomongin sekolah, ini sekolah mau dibawa kemana? Yuk kita mikirin bareng-bareng, nggak cuma saya aja, tapi semua ekosistem sekolah juga berpikir. Jadi di sini tidak ada seseorang ya, tapi semua orang. Semua orang ya, kita ada we are team. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan dari tadi awal ya, poin pertama sampai 7, pembelajaran apa Bu yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Mungkin Ibu udah berapa tahun di sini Bu? Saya sudah 4 tahun, 4 tahun ya. Iya, 4 tahun. Desember ini udah nggak kerasa Ya, ya. mungkin banyak sekali nih masalah yang Banyak, ada banyak sih juga ya, melewati ya Bu ya. Nah, Nah, pembelajarannya Bu pembelajaran yang sampai pertama detik ini. komunikasi asertif. Yes. Komunikasi positif, Betul. responsif, Cepat tanggap tapi nggak salah. Iya. Kadang ada yang cepat tanggap tapi salah, nggak dibaca dulu, dibaca tapi nggak paham. Ya, gitu. Literasinya kurang. Kurang. Jadi, oke, cepat baca karena sekarang dunia dalam genggaman ya, nggak mungkin orang itu slow respon. Itu saya suka aneh kalau orang ada slow respon gitu. Kita slow respon itu di jam tidur kan. Betul. Jam tidur pasti slow respon. Atau misalnya lagi ada kegiatan yang memang urgent tapi itu bisa terukur, cuma slow responnya 1 jam, 5 jam, 6 Ya, jam. terus-terusannya Nggak slow mungkin, itu memang habitnya slow respon. Nah di sini hal-hal kayak gitu tuh bikin kecurigaan meningkat. Intinya gitu dalam relasi-relasi partner apapun ya, mau di bidang apapun, relasi-relasi seperti itu nggak akan oke. Jadi ketika kita responsif, komunikasi asertif, komunikasi positif, insya Allah semua jalur komunikasi lancar, normal, enak, dan bisa ringkes ya. Jadi banyak pembelajarannya, banyak. Setiap permasalahan ada pembelajaran, setiap kita menyelesaikan permasalahan itu juga lebih daripada pembelajaran Ibu. Ya, itu mungkin ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Banyak sekali ya pembelajaran yang hari ini dapat saya serap dari Ibu. Sama saya juga menyerap pelajaran banyak dari Ibu. Kita sama-sama belajar. Ya, terima kasih Ibu, sehat selalu, selamat sore. Selamat sore juga Ibu. Siang Pak Ujang. Siang. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kita udah lama ya nggak ketemu ya Pak Ujang ya. Ya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke tempat tugas Bapak ya yang luar biasa, nyaman sekali menurut saya ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya Bapak telah berkenan menerima saya untuk wawancara ini mengenai modul pada program guru penggerak ya Pak ya, modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang didasarkan atas nilai-nilai kebijakan yang universal. Di sini ada 8 pertanyaan Pak mengenai kepemimpinan Bapak. Bapak sudah berapa lama di sini memimpin SMP Al-Amanah ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah saya menjalankan ini tahun ke-5 di periode kedua lah kalau di aturan yayasan. Ya. Satu periodenya kan 4 tahun. 4 tahun. Jadi menunjak ke periode kedua. Menuju tahun ke-6 menuju tahun ke-6. Ya berarti ya Pak ya? Ya. Nah ini Pak, selama ini bagaimana nih Bapak
dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Namun sebelumnya nih saya akan kupas dulu nih mengenai dilema etika atau dilema ya. Kali ini kurang familiar gitu Pak ya bahasanya gitu. Kalau dilema etika itu kira-kira sebuah keadaan yang dilematis ya Pak ya, mengenai sebuah permasalahan, namun di dalamnya itu permasalahannya itu menyangkut antara yang benar melawan yang benar gitu Pak. Di dalamnya mungkin Bapak sering ya menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang pemimpin dilema gitu dengan keadaan tertentu, tapi yang menjadi dilemanya itu adalah benar lawan benar begitu Pak, bukan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu sendiri adalah benar melawan salah gitu. Kalau benar melawan salah itu kan relatif lebih mudah ya Pak ya menyelesaikannya, karena di dalamnya mungkin ada pelanggaran etika atau pelanggaran hukum gitu. Nah di sini yang akan kita bicarakan adalah dilema etika aja dulu Pak gitu seputar itu. Nah bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bahkan ada mungkin mengenai bujukan moral yang ada di sekolah ini yang pernah Bapak selesaikan? Cara mengidentifikasinya nih Pak. Jadi yang jelas kan sekolah ini juga punya standar etika dan moral. Ya, betul ya. Jadi tentu yang dituangkan baik diturunkan dari visi, misi, tujuan, etika sekolah di dalam termasuk etika guru, etika siswa, orang tua dan sebagainya. Sudah ada standar yang sudah kita sepakati bersama sebagai stakeholder di sekolah. Nah tentu sehingga ketika kita mengidentifikasi yang sifatnya kasuistik terhadap etika tersebut, ya tinggal mengcompare aja. Ketika muncul ini kembalikan lagi mungkin ya. Ya ada di ranah etika, standar etika kita enggak. Kalau itu terjadi misalnya, oh iya, ini pelanggaran etis yang ada di standar kita. Ini bukan pelanggaran etis yang ada di standar kita. Jadi gampang kita identifikasi. Ya, jadi ada standarisasinya gitu ya Pak ya. Jadi langsung aja begitu teridentifikasi namanya ya, kalau begitu ya. Jadi mungkin karena sudah ada standarnya yang jelas, jadi mudah berarti apa ya mengidentifikasinya itu ya. Nah, jika begitu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sini? Jika misalkan tadi nih sudah ada nih standarnya, oh ini melanggar etika nih, ya ada yang harus kita selesaikan nih sebagai seorang pemimpin. Nah, udah teridentifikasi, kemudian yang keduanya bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagi saya selama ini ya yang sering dilakukan adalah setiap kasus apapun yang saya temukan, saya sudah siapkan SOP ini. Jadi SOP penanganan kasus guru, SOP penanganan kasus siswa. Ya contoh, ketika ditemukan kasus, kalau ditemukan oleh saya sendiri, saya juga tidak langsung memberikan konsekuensi ataupun sanksi terhadap pelanggaran. Jadi tidak langsung diputuskan apa konsekuensinya, apa sanksinya. Saya harus mendapatkan referensi dari rekan kerjanya, dari jejak rekam sebelumnya, dari SDM khususnya di situ, termasuk juga dari siswa. Kalau ada pelanggaran etis di siswa, itu harus jelas data faktanya, itu harus ada bukti-buktinya. Nah, sehingga keputusan yang saya ambil terhadap pelanggaran etis tersebut valid, tidak asal berdasarkan perasaan. Dan kalau data dan fakta sudah ada, siapapun pasti akan menerima. Orang tua akan menerima, pihak yayasan akan menerima, guru
atau SDM yang bersangkutan juga pasti objektif gitu ya. betul. Nah, jika ada dua dualisme etis yang harus saya putuskan, ya tentu juga saya harus meminta pandangan dari yang lain. Komunikasi gitu ya. Ya, menjalin komunikasi dengan yang lain. Kita diskusikan, kita pecahkan bersama. Kira-kira apa yang harus jalan yang harus saya ambil, dan tentu adalah karena dua-duanya dalam konteks dikatakan benar, maka ya tentu saya akan memilih mana yang paling minim madaratnya dan mana yang lebih maslahat untuk hal tersebut. Iya, betul. Jadi ketika sudah ada SOP, tentunya SOP itu disediakan sebelum kasus itu ada ya Pak ya. Betul. Jadi sudah di jauh-jauh hari itu udah dipikirin gitu. Ketika ada kasus A, oh penanganannya ini gitu kan, gitu. Kecuali mungkin jika dalam perjalanan gitu ternyata ada beberapa kasus yang oh ini belum ada nih di SOP, maksudnya kemana, paling dicacak-cacakan aja mungkin ya, seperti itu. Jadi setiap insidental kasus yang tidak akomodir oleh SOP justru itu pelajaran banget buat kami. Ya. Oh, ini belum ada SOP. Ya, jadi evaluasi ya Pak. Evaluasi tahun Ya. depan harus ada pendidikan. Ya, jadi itu caranya ya, cara mengambil keputusannya. Ya. Nah, tadi setelah diidentifikasi, kemudian diambil, tentunya tadi kata Bapak diambil mana yang lebih maslahat gitu ya, dilihat kebermanfaatannya itu seperti apa. Nah, jika bisa kita ini Pak simpulkan gitu ya, langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan? Apa dulu terus gimana gitu Pak? Step-stepnya gitu. Ya, step-stepnya sebetulnya tadi udah ada di spill duluan ya. Iya. Jadi apa namanya? Pertama kasus itu bisa saya temukan langsung. Ya. Saya berdasarkan hasil observasi saya, hasil identifikasi saya, tentu langkah berikutnya adalah saya harus memperkuat data dan fakta yang saya temukan. Ya, klarifikasi nih ya. Klarifikasi ke yang bersangkutan, meminta pandangan dan pendapat orang sekitar, ya lingkungan rekan kerjanya sejawatnya. Kalau udah lengkap datanya, kemudian saya yakin sudah cukup, ambil keputusan. Tapi kalau kasustiknya itu muncul dari yang lain, nah itu justru harus lebih kuat lagi, karena tidak langsung saya temukan. Misalnya ada pelaporan masuk ke saya, ini kasus etis atau moral dan lain sebagainya masuk ke saya. Ya tentu yang melaporkan tersebut harus disertai data, bukti, kemudian kita pelajari, dan saya selalu berkomunikasi minimal di circle 1. Jadi kalau saya memimpin itu ada circle 1, circle 2, ring 1, ring 2. Selesai dulu di ring 1, siapa ring 1 itu wakil kepala sekolah, kita diskusikan. Dari situ kemudian ada ring 2 kalau wali kelas, kemudian ring 3 seluruhnya. Jadi sehingga data saya untuk memutuskan itu di sini udah beres, di sini udah beres, sehingga nanti keputusan itu tidak ada penolakan. Karena udah ada kesepakatan bersama. Kayak gitu. Siap, jelas ya Pak ya, langkah-langkahnya atau prosedurnya itu seperti itu. Nah sekarang berlanjut nih Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif nih untuk pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus yang biasa Bapak tangani selama beberapa tahun ini? Biar efektif kuncinya adalah tegakkan. Harus ya? Harus dilaksanakan. Harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Karena kalau kita permisi, toleran, itu akan kalau udah mulai permisif 1, nanti muncul permisif 2, toleran 1, toleran 2 dan sebagainya. Di mana mau berwibawa nih? Prinsip-prinsip yang kita bangun, etis-etis yang kita bangun bersama itu nggak akan efektif dan tidak akan menjadi, kan tadi kita udah punya standar kan? Standar itu nggak akan menjadi satu nilai yang berefek jika tidak ditegakkan, baik kepada SDM guru, pegawai maupun siswa.
Sekarang misalkan ada di SOP ya, tapi nggak dijalankan, percuma ya Pak ya. Jadi yang paling efektif itu ya tegakkan gitu ya, jalankan ya. Tegakkan jalan. Sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dipikirkan gitu ya. Nah sekarang nih Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang biasanya Bapak selesaikan? Tantangan yang paling besar banget ya. Saya di sisi lain posisi sebagai pimpinan, tapi di sisi lain bawahan saya adalah rekan kerja saya. Kita udah kenal, udah akrab, tapi ketika suatu saat terjadi pelanggaran etis terutama yang tadi, muncullah perasaan-perasaan. Nah, berarti tantangannya itu apa ya? Rasa manusiawi itu ya Pak? Memang nilai kemanusiaan ya. Tantangannya nilai kemanusiaan. Contoh misalnya ada kasus yang sampai saya harus mengeluarkan dulu. Kan yang saya pikir kenapa? Apa namanya? Bagaimana keluarganya? Anaknya, itu tantangan banget gitu ya. Betul. Makanya saya tidak pernah rusuh mengambil keputusan. Iya, tidak apa tuh bahasa Indonesia itu? Gurung busuk. Bahasanya gurung busuk ya, tidak cepat-cepat gitu. Saya harus berdasarkan pemikiran, pendapat orang lain, musyawarah harus saya putuskan. Karena yang kita putuskan itu menyangkut masa depan orang lain. Iya. Betul ya. Jadi rata-rata yang merupakan tantangan itu kan. Iya. Rasa kemanusiaan itu ya Pak ya. Iya, tapi tetap ujungnya harus ditegakkan tadi kan. Ujungnya tegakkan tadi ya. Nah, nih Pak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan ke-6 nih Pak, sedikit lagi. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah cara nih Pak atau jadwal tertentu misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus ya? Apakah nih kasusnya harus selesai di tempat? Ada kasus, apakah harus ini harus diselesaikan atau misalkan Bapak kebiasaan nih memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya minimal misalkan harus seminggu lagi diselesaikan atau ada timer tertentu gitu Pak? Kalau terjadwal secara khusus nggak ada, karena udah ada SOP tadi yang jelas ketika muncul kasus jalankan SOP. Muncul kasus jalankan SOP. SOP itu di dalamnya sudah memuat ini level 1 SOP harus selesai berapa hari, SOP 2 berapa hari. Nah itu tergantung kasus-kasusnya tidak bisa disamakan semua kasus. Yang jelas kami itu tadi mempertimbangkan banyak hal, musyawarah. Paling lama pokoknya setiap kasus itu juga tetap harus segera selesai. Iya, itu lebih cepat, lebih baik. Karena besok muncul lagi kasus yang baru. Jadi setiap kasus itu maksimal 1 minggu sudah selesai. Betul ya, karena memang ya banyak ya Pak ya kasus itu kalau misalkan kita ini ya. Kalau dibiarkan menumpuk kan. Ya, jadi gimana kasusnya juga ya Pak ya? Ada yang bisa langsung selesai saat itu juga, mungkin kasus yang biasa-biasa saja, ada juga yang sebaliknya butuh waktu dikaji ulang dan sebagainya gitu. Nah di sini Bapak sebagai seorang pemimpin Pak, ada tidak Pak seseorang gitu ya? Atau faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di sini misalnya ada nggak? Karena dari awal udah dibentuk itu tadi sistem sirkel 1, sirkel 2, sirkel 3. Jadi pokoknya kasus apapun yang duluan harus tahu siapa waktu itu kepala sekolah. Ya mereka kan tinggal saya share kan ke mereka, sehingga beban kasus yang saya dapat banyak yang memikirkan, banyak yang mempertimbangkan, sehingga keputusan nanti minimal udah dapat pemikiran banyak. Belum tentu benar juga kan keputusan, tapi setidaknya udah divalidasi oleh banyak orang, meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan, betul ya.
itu tipe pemimpin apa ya, lucu ya kayak Apa gitu. ya? Jadi intinya ada lah ya Pak, nggak mungkin kita sendiri ya Pak ya, gitu ya, ada seseorang yang Kolaboratif lah. ya, jelas. Ini pertanyaan terakhir nih sepertinya Pak. Oh, terakhir Terakhir nih, dari semua hal nih Pak yang telah disampaikan dari awal sampai akhir, ya mulai mengidentifikasi, mengambil keputusan, tantangannya tahu apa, ya, dan efektivitasnya itu apa, sampai ke seseorang atau faktor apa yang bisa mempermudah kita membantu menyelesaikan sebuah permasalahan. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak selama 6 tahun ya? ya, mau 6 tahun ya, dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini. Pembelajarannya mungkin Pak sangat banyak. yang jelas mah pertama banget ya, semua kasus itu memberikan ilmu yang luar biasa. Ya. Tiap tahun saya menemukan kasus yang berbeda, artinya Berpikir lagi, saya harus belajar lagi, nyari konsep lagi. ya, referensi lagi kan gitu. Iya. Nambah ilmu terus, sehingga semakin kesini rasanya masalah apapun ringan deh sebetulnya. Bisa aja ya Pak. Ya, maksudnya karena udah terbiasa dengan masalah, lalu ada penyelesaian, masalah ada penyelesaian, semakin kesini tuh Semakin lihai jadi menghadapi masalah. yang dulu awal-awal banget gitu kan ngerasa wah sesuatu yang besar, kalau sekarang oh kayak gini udah tinggal Bisa digini, aja. tinggal digini, Tahu. jadi lebih ringan gitu. Iya. Jadi artinya memberikan ilmu yang luar biasa. Jadi akhirnya karena terbiasa dengan masalah, no problem deh, masalah apapun oke, saya sanggup. Iya. Karena faktanya ya saya masih hidup kan sampai sekarang. Itu maksudnya dari masalah apapun saya Bisa masih terlewati, masih bisa happy, terselesaikan, bukan bisa terlewati selesai. ya. Gitu sih. Oke ya, jadi Itulah. intinya setiap masalah itu pembelajaran ya Pak ya. Nah, selama hidup mah pasti ada masalah kan? Iya. Kita Apalagi terkait kepemimpinan ya Pak ya. Sekolah itu kan banyak yang harus dipikirkan, diurusi gitu Pak ya. itu. Nah sama halnya seperti pada siang hari ini ya Pak, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari Bapak. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Bapak atas ilmunya yang telah kita bicarakan. Insya Allah banyak manfaatnya. Amin. Ya, Bapak. Terima kasih sekali lagi. Oke, Selamat sama-sama. siang. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Amin. Doa ya Terima semua buat kasih. sukses.